Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Hari ini ibu tidak bisa bersama-sama dengan anak-anak di sekolah karena ibu sedang sakit. Jadi anak-anak akan digantikan oleh Ibu Anin. Dengerin kata-kata Bu Anin ya. Hari ini kita akan belajar materi IPAS tentang tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Kita akan belajar terlebih khusus tentang bagian tubuh tumbuhan. Siapkan alat tulis, lalu buku catatannya. Oke, anak-anak hari ini sambil melihat video ini, anak-anak catat ya materi yang ada di video ini. Nanti Bu Anin akan pause atau anak-anak akan melihat PPT-nya yang akan dikasih Bu Anin. Anak-anak harus catat ya, nanti ibu lihat loh catatan anak-anak. Oke, sekarang kalau sudah siap buku catatannya dan alat tulisnya, kita mulai. Anak-anak udah pernah lihat belum tumbuhan yang ada di sekitar anak-anak? Sadar nggak sih kalau tumbuhan-tumbuhan itu mempunyai juga bagian-bagian yang ada di tumbuhan? Kalau kayak di manusia, kita punya apa aja? Punya rambut, punya mata, punya hidung. Nah, sama juga seperti tumbuhan, punya bagian-bagian khususnya. Kita lihat dulu yuk video ini. Nah, di sini ada tumbuhan yang ada di halaman rumah Bu Bianca. Anak-anak lihat deh, ada bagian-bagiannya kan? Pasti anak-anak udah tahu. Ada bagian apa aja nih? Daun, habis itu ada batang, ada akar, dan juga ada bunga dan buah. Nah, hari ini kita akan belajar itu. Oke, anak-anak. Ini dia bagian-bagian tumbuhan. Ada bagian daun yang paling kelihatan, lalu batang juga kelihatan ya. Lalu ada bunga dan buah. Ini bunganya nih. Lalu ada buahnya. Ini buah apa? Stroberi. Lalu yang terakhir ada bagian akar. Bagian akar itu yang jarang terlihat ya, tapi ada di dalam tanaman. Oke, ada di dalam potnya biasanya atau ada di tanahnya. Itu adalah akar. Kita akan belajar satu persatu, siap? Siap dong. Oke, yang pertama adalah akar. Ada yang pernah lihat akar tumbuhan? Nih, bentuknya seperti ini nih, akar tumbuhan. Nah, jenis-jenis akar yaitu ada akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang itu apa? Akar utama yang tumbuh dari biji, tegak ke bawah, dan dari akar utama keluar cabang akar. Ini anak-anak bisa lihat ya. Jadi ini akar utamanya, nih. Set, 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 set. Nah, jadi akar utamanya itu yang panjang banget. Nah, terus keluarlah nih cabang-cabang akarnya dari akar utama ini. Jadi kalau akar tunggang itu kelihatan deh ada akar yang panjang banget. Nah, terus baru di sisa-sisanya itu ada akar yang kecil-kecil yang lebih pendek dari akar ini, akar utamanya. Nah, lalu berikutnya ada akar serabut. Dari akar serabut itu akar yang keluar dari pangkal batang. Jadi ini batangnya. Terus umumnya bergerombol. Nah, ini beda ya dengan akar tunggang. Kelihatan kan bedanya? Kalau akar serabut itu lebih banyak anak-anak akarnya. Akarnya banyak banget, tapi dia sama-sama panjangnya. Jadi nggak ada yang lebih panjang. Kalau akar tunggang itu ciri-cirinya dia ada yang lebih panjang, sisanya lebih pendek. Kalau ini akar serabut, dia itu ukurannya sama semuanya, jadi dia langsung bareng-bareng banyak. Nah, ini adalah akar serabut. Anak-anak boleh catat materi ini ya. Bu Anin boleh pause atau kasih PPT-nya. Lalu berikutnya, fungsi akar. Fungsi akar itu apa aja sih? Yang pertama, menyokong dan memperkokoh berdirinya tumbuhan. Lalu yang kedua, menyerap cairan dan garam-garam mineral.
atau zat-zat hara dari dalam tanah. Yang ketiga, menyangkut cairan dan zat-zat makanan yang sudah diserap ke seluruh bagian tumbuhan. Yang keempat, pada beberapa jenis tumbuhan, akar digunakan sebagai tempat cadangan makanan. Contohnya adalah wortel. Nih, anak-anak lihat ya. Ini wortel ini adalah akar. Jadi dia bukan buah atau bunga. Jadi dia ini bagian akar. Jadi dia itu ada di dalam. Anak-anak harus cabut dulu baru dapat wortel. Makanya akar juga bisa jadi tempat cadangan makanan, yaitu contohnya ini wortel. Anak-anak catat ya fungsi akar ini dari poin 1 sampai poin 4. Lalu berikutnya ada batang. Fungsi batang itu yang pertama adalah menopang bagian tumbuhan yang berada di atas permukaan tanah. Jadi dia itu untuk menopang atau untuk supaya tumbuhan itu bisa berdiri tegak. Nah, lalu yang kedua adalah untuk menyalurkan air dan makanan ke seluruh tumbuhan. Jadi batang ini nanti kan kalau anak-anak siram tanaman itu kan ke akar. Nah, airnya dapat dong dari akar. Nah, lalu disalurkanlah itu dari akar ke batang, ke daun, sampai jadilah bunga dan buah. Jadi batang itu untuk nyalurin air sama makanan dari akar ke daun, lalu berikutnya dari daun ke akar. Jenis-jenis batang ada batang berkayu. Batang berkayu itu teksturnya keras dan kaku. Di dalam batang berkayu mengandung kambium dan terdapat jaringan pengangkut, yaitu xilem dan floem. Nah, lalu xilem itu untuk mengangkut air, oke. Floem untuk mengangkut makanan atau hasil fotosintesis. Nah, dicatat ya anak-anak. Juga tadi fungsi batang jangan lupa dicatat. Lalu berikutnya batang basah. Nih, jadi beda ya. Kelihatan kan bedanya? Kalau batang berkayu itu dia keras dan kaku. Contohnya pohon mangga, pohon jambu. Nah, sedangkan batang basah ini dia itu lunak karena mengandung banyak air. Contohnya apa? Misalkan sayur bayam, nah atau sayur kangkung, itu batangnya lunak ya, termasuk batang basah. Kenapa lunak? Karena mengandung banyak air dan tidak memiliki kambium. Biasanya dikenal juga dengan tumbuhan herba atau terna. Dicatat ya. Berikutnya adalah daun. Fungsi daun yaitu tempat terjadinya fotosintesis untuk menghasilkan makanan dan oksigen. Tumbuhan itu butuh makanan juga loh anak-anak. Nah, di daun ini adalah tempat terjadinya fotosintesis. Jadi, fotosintesis itu hasil akhirnya adalah makanan, lalu untuk mengeluarkan oksigen, udara yang kita hirup sehari-hari. Nah, dicatat fungsi daun ini ya. Daun mempunyai beberapa bagian. Anak-anak bisa lihat ada helai daun, lalu tulang daun yang kayak gini ya. Lalu ada pelepahnya dan tangkai daun. Beda ya, tulang di sini di daunnya, tangkai di luarnya. Lalu pelepah ini seperti ini nih bentuknya. Oke. Lalu ada helai. Helai itu yang ininya, daunnya. Oke. Yang warna hijaunya. Lalu ada tulang daun. Dicatat juga ya, anak-anak boleh gambar juga. Berdasarkan tulang daun, bentuk daun ada 4, yaitu tulang daun menyirip, tulang daun melengkung, tulang daun menjari, dan tulang daun sejajar. Oke. Ini adalah tulang daun menyirip. Bentuknya seperti
tulang ikan. Oke, anak-anak. Jadi ini adalah tulang daun menyirip. Contohnya daun mangga, daun jambu, daun nangka, daun rambutan. Semuanya kelihatan hampir sama kan? Ini adalah tulang daun menyirip. Berikutnya adalah tulang daun melengkung. Dia bentuknya melengkung gini. Tulangnya ya. Melengkung, jadi ada lengkungan. Contohnya adalah daun gadung, daun waru, daun sirih, dan daun genjer. Berikutnya adalah tulang daun, apa yo ini? Tulang daun menjari. Tulang daun menjari itu bentuknya kayak jari. Jadi ada 5 atau 6. Nah, ini adalah tulang daun menjari. Kenapa menjari? Karena bentuknya seperti jari-jari tangan. Contohnya adalah daun singkong, daun pepaya, daun kapas, daun kapas, dan daun jarak. Berikutnya tulang daun menyirip. Jadi menyirip itu bentuknya kayak lurus banget. Nah, ini contohnya daun tebu. Dia manjang gini ya bentuknya. Jadi seperti ini tulang daun menyirip. Nah, gini. Tulang daun menyirip. Sejajar. Maaf Ibu. Ini adalah tulang daun sejajar. Contohnya adalah daun tebu, daun padi, daun jagung, dan daun kelapa. Terakhir adalah bunga dan buah. Fungsi bunga yaitu untuk perkembangbiakan tumbuhan. Jadi, tumbuhan itu juga berkembang biak. Berkembang biak itu ciri-ciri makhluk hidup ya. Nah, bunga ini untuk alat perkembangbiakan tumbuhan. Lalu berikutnya ada buah. Jadi dari bunga, nih kayak gini nih, bunganya mangga. Kalau sudah berbunga, sebentar lagi akan berbuah. Nah, jadi ini buahnya, hasil dari perkembangbiakannya. Hasil perkembangbiakan tumbuhan. Dicatat juga ya. Nah, itu aja materi hari ini. Jadi, jangan lupa dicatat. Lalu berikutnya anak-anak keluarkan pekerjaan rumahnya. Buku PR-nya dicatat ini nanti Ibu akan bagi 4 kelompok. Kelompok akar, kelompok batang, kelompok daun, dan kelompok bunga buah. Ibu akan buat grup WhatsApp. Anak-anak, ikuti perintah yang Ibu buat di kelompok ya. Jadi nanti pulang sekolah anak-anak langsung cek HP orang tuanya atau cek HP anak-anak mungkin. Nah, nanti anak-anak udah langsung terbagi berdasarkan kelompok masing-masing. Nanti Ibu kasih perintahnya di WhatsApp. Jadi jangan lupa ya dicek WhatsApp-nya orang tua. Lalu berikutnya latihan. Kerjakan latihan ini anak-anak di buku tulis. Lalu nanti dikumpulkan ya latihannya. Ada 2 soal, tapi 2 soal ini beranak. Jadi satu ada A, B, C, D, dan ada nomor 2 A, B, C, D, E. Anak-anak kerjakan dan tulis soalnya juga ya. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa dikerjakan PR-nya. Jaga selalu kesehatan anak-anak. Sampai jumpa lagi.